Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dosen Pengampu Dasar Komputer dan Pemrograman Ibu Rosma Siregar Mkom dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di siang ini kami akan mempresentasikan rekayasa ide kami mengenai konversi mata uang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Ilham Rizkyananda. Saya Aidil Saputra Indardi. Saya Kelvin Advenjino Purba. Saya Leo Stanto Manurung. Saya Riri Sagatarung Busamosir. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Aidil. Baik, di sini saya akan membaca yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang kami adalah program konversi mata uang merupakan sebuah aplikasi atau program yang digunakan untuk menghitung nilai tukar mata uang dari suatu negara ke negara lain. Program ini dapat membantu dalam aktivitas bisnis internasional dan memberikan kerangka untuk aktivitas tersebut. Program konversi mata uang dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti C, Python, dan Java-ME. Beberapa contoh program konversi mata uang yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dapat ditemukan di internet. Dengan demikian, program konversi mata uang memiliki peran yang penting dalam mendukung aktivitas bisnis internasional dan analisis nilai tukar mata uang. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dari program konversi mata uang dalam pemrograman menggunakan bahasa C adalah untuk memberikan fungsionalitas yang memungkinkan pengguna untuk mengonversi nilai mata uang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan menggunakan bahasa pemrograman C, beberapa tujuan utama dari pemrograman konversi mata uang dalam bahasa C adalah: 1. Efisiensi. Bahasa C dikenal karena kinerjanya yang cepat dan efisien. Tujuan program konversi mata uang dalam bahasa C adalah untuk memberikan solusi yang efisien dalam melakukan perhitungan konversi mata uang dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada keterbacaan. Program konversi mata uang dalam bahasa C harus ditulis dengan kode yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengembang lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dapat dipelihara dan diperbaiki dengan mudah di masa depan. Selanjutnya yang ketiga ada portabilitas. Program konversi mata uang dalam bahasa C harus dirancang agar dapat berjalan di berbagai platform dan sistem operasi yang mendukung bahasa C. Hal ini memungkinkan program dapat digunakan secara luas tanpa terbatas pada satu platform tertentu. Selanjutnya ada visi dan misi. Dimulai dari visi. Untuk mengembangkan program konversi mata uang yang kuat dan efisien, menggunakan bahasa pemrograman C yang memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan untuk berbagai mata uang. Visinya adalah untuk menciptakan alat yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi dunia nyata dan berkontribusi pada pemahaman dan implementasi algoritma konversi mata uang di bidang pemrograman. Selanjutnya ada misi. Misi di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu meneliti dan menganalisis berbagai algoritma konversi mata uang dan struktur data untuk mengidentifikasi metode implementasi yang paling efektif di C. Yang kedua ada menetapkan algoritma dan struktur data yang dipilih dari C untuk mengembangkan program konversi mata uang yang akurat, efisien, dan mudah digunakan. Yang ketiga ada uji program secara ekstensif untuk memastikan keandalan dan keakuratannya dalam menangani berbagai skenario konversi mata uang. 4. Di sini ada dokumentasikan proses pengembangan, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan untuk berkontribusi pada pengetahuan dalam konversi mata uang dan program C.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bab 2 yaitu dasar teori. Bahasa C yang merupakan bahasa tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Bahasa C dijuluki juga sebagai God's Programming Language. Artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Bahasa ini merupakan bahasa yang cocok digunakan untuk seseorang yang baru mengenal suatu pemrograman. Bahasa C memiliki beberapa tipe data, yaitu satu, karakter, digunakan untuk menyimpan suatu karakter. Kedua, integer, digunakan untuk menyimpan suatu bilangan bulat. Ketiga, desimal, digunakan untuk menyimpan suatu bilangan desimal. Pada program konversi mata uang ini, menggunakan bahasa C dan menggunakan tipe data desimal dan integer. Mata uang yang digunakan sebagai nilai tukar adalah dolar Amerika, ringgit, dan pound sterling. Untuk $1 Amerika berada di kisaran Rp15.000, untuk 1 ringgit Malaysia berada di kisaran Rp3.000, dan 1 pound sterling berada di kisaran Rp19.000. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan. Bagian pertama, rancangan. Pada perkembangan zaman saat ini, banyak orang yang ingin sesuatu berjalan dengan cepat dan instan. Namun, tidak ada sesuatu yang bersifat instan untuk melakukan sesuatu. Untuk itu, kami membuat program konversi mata uang yang mana mempermudah seseorang dalam mengonversikan mata uang yang diinginkan. Dalam program ini, kami menggunakan rupiah sebagai jumlah mata uang asal dan dikonversikan ke 3 mata uang lain, yaitu dolar Amerika atau US, ringgit Malaysia, dan pound sterling Britania Raya atau UK. Kedua, skema perkembangan. Skema perkembangan program untuk konversi mata uang dalam bahasa C dapat mencakup beberapa langkah dasar. Berikut adalah contoh skema umumnya. Yang pertama, input mata uang awal dan jumlah. Pengguna diminta untuk memasukkan mata uang awal dan jumlah yang akan dikonversi. Kedua, pengecek validitas input. Program memeriksa apakah input mata uang dan jumlah yang dimasukkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ketiga, pemilihan mata uang tujuan. Pengguna diminta untuk memilih mata uang tujuan konversi. Keempat, pemanggilan fungsi konversi. Program memanggil fungsi atau metode untuk melakukan konversi sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. Kelima, retrieve nilai tukar. Program dapat mengambil nilai tukar mata uang dari sumber data eksternal seperti API atau basis data. 6. Penghitungan konversi. Berdasarkan nilai tukar dan jumlah yang dimasukkan, program menghitung jumlah yang setara dalam mata uang tujuan. 7. Output hasil konversi. Program menampilkan hasil konversi kepada pengguna. 8. Opsi pengulangan. Memberikan opsi kepada pengguna untuk melakukan konversi tambahan atau keluar dari program. Kesembilan, penanganan kesalahan. Program mencakup mekanisme untuk menangani kesalahan seperti input atau valid atau kesalahan koneksi ke sumber data nilai tukar. Ke-10, penyempurnaan dan optimalisasi. Melakukan penyempurnaan program seperti menambahkan fitur tambahan atau mengoptimalkan kinerja. Semua langkah tersebut dapat diimplementasikan melalui fungsi-fungsi terpisah dalam bahasa C untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Selanjutnya, hasil yang diterapkan. Hasil yang diterapkan dari program konversi mata uang dalam bahasa C meliputi 1. Input yang valid dari pengguna, seperti jumlah mata uang yang akan dikonversi dan jenis mata uang asal serta tujuan. 2. Perhitungan yang benar untuk mengkonversi jumlah mata uang dari mata uang asal ke mata uang tujuan.
Ketiga, tampilan output yang jelas dan informatif menampilkan hasil konversi mata uang. Selain itu, program sebaiknya juga mengatasi masalah input yang tidak valid atau kesalahan perhitungan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yakni bab 4 penutup. Kesimpulan dari rekayasa ide ini adalah konversi mata uang ini memudahkan seseorang untuk mengetahui berapa nilai mata uang yang ia miliki jika dikonversikan ke mata uang negara lain. Pembuatan program ini menggunakan bahasa C, di mana bahasa C merupakan bahasa tingkat menengah dan mudah untuk dipelajari. Untuk pembuatan program ini menggunakan aplikasi CodeBlocks. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kami harap program ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan memudahkannya dengan menggunakan program ini. Dalam penulisan ini kami mengakui bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Kami ingin untuk mencapai kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, namun disadari bahwa pengetahuan kami masih terbatas. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca sebagai dasar evaluasi untuk kebaikan selanjutnya. Dengan mendapatkan masukan dari berbagai sumber, kami akan terus mengembangkan makalah ini menjadi karya tulis yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.